Selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam kasih Kristus melalui renungan harian Toraya 27 Agustus 2023. Kita bersyukur di hari ini kasih Tuhan senantiasa memelihara kita sehingga kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya. Dan juga cara Tuhan di dalam menjumpai kita tidak pernah terbatas. Di hari ini kembali firman Tuhan dilayankan untuk menjadi bahagian kita. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini. Terima kasih Tuhan sungguh mengenal setiap kami dan Tuhan mengasihi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tersedia firman Tuhan untuk kami baca dan dengarkan. Layakkan kami menerima firman-Mu dan biarlah firman Tuhan dari waktu ke waktu senantiasa menuntun bahkan merubah kehidupan kami semakin mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 5 ayat 1-11. Hidup sebagai anak-anak terang, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Berani bersikap. Sobat Rehat, pernah dengar kata atau istilah bunglon? Pastinya pernah. Bahkan akrab di kehidupan kita. Bunglon adalah sebutan khusus untuk jenis kadal yang mampu mengubah warna kulitnya. Bahkan dikatakan ya dia punya keistimewaan karena mengubah warna kulit luarnya untuk menyesuaikan warna dasar yang dimilikinya dengan keadaan di sekitarnya. Tetapi ketika kita memakai kata bunglon untuk sebuah ungkapan, memberikan penggambaran bagaimana karakter atau watak seseorang yang tidak konsisten, orang yang tidak teguh pendirian, atau orang yang pelin-pelan. Sobat Rehat, istilah bunglon tidak selamanya negatif. Bagi seseorang sangat penting untuk belajar dan dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada.
Tidakkah peribahasa yang akrab dengan kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana mempertahankan identitas kita, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya. Anak-anak Tuhan juga harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Tetapi dia harus menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya. Jangan karena berada di lingkungan baru, semuanya menjadi baru. Dari hari ke hari semakin tidak jelas identitasnya, justru larut di dalam lingkungan itu. Tetapi bunglon dalam arti negatif, bahwa ia menyesuaikan diri dengan apa saja yang terjadi di sekitarnya, entah baik atau buruk. Paulus sangat menegaskan bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh berdiam diri terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan dan segala perlakuan bejat. Harus mengungkapkan, menegur, bahkan menentang ketidakbenaran itu. Orang percaya harus memihak kepada Allah, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman sehingga tidak disesatkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran manusia. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita berada dalam terang Kristus, sehingga juga harus memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Biarkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan mewarnai kehidupan kita dari hari ke hari. Penting bagi anak-anak Tuhan untuk berani bersikap di tengah kehidupan ini. Amin. Kembali kita berdoa. Bapa di sorga, karuniakan keberanian dalam diri kami untuk mengatakan ya terhadap hal yang baik dan benar, dan berkata tidak terhadap berbagai kepalsuan dan hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hari ini ada waktu untuk berjumpa dengan Allah. Di hari Minggu, hari di mana kami beribadah. Bahkan lewat firman Tuhan di hari ini kami boleh berelasi dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, jangan biarkan kami mengambil keputusan untuk semata-mata memuaskan hasrat dan hawa nafsu kami. Tetapi biarlah kuasa kebenaran Tuhan, biarlah firman Tuhan yang senantiasa terus menguji kami, memurnikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami dalam pemeliharaan Kristus. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.